Museum Perangko ini dibangun dengan luas tanah 9.450 meter persegi, dibangun menjadi 3 unit bangunan dengan gaya arsitektur khas Jawa dan Bali. Menurut sejarah Perangko, jadi Perangko dicetuskan oleh bangsawan Inggris yang bernama C. Rowland Hill. Surat didefinisikan sebagai medium komunikasi di mana pesan atau informasi disampaikan secara tertulis. Jadi, bila dilihat dari fungsinya, surat adalah sebuah medium komunikasi tertulis. Sedangkan bila dilihat dari wujudnya, surat adalah percakapan tertulis. Surat dan kegiatan surat menyurat sudah ada sejak manusia mengenal simbol sebagai salah satu metode berkomunikasi. Di Indonesia sendiri, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sejak zaman kerajaan, jauh sebelum bangsa Eropa berlabuh di tanah Indonesia. Pada saat itu, kegiatan surat menyurat lebih sederhana. Pesan ditulis di atas medium tradisional seperti daun lontar, potongan kayu, bambu, dan kulit hewan. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan surat menyurat pun berkembang ketika bangsa Eropa datang di abad ke-17. Ketika bangsa Inggris memperkenalkan tarif pos dan perangko kepada dunia. Perangko sendiri merupakan bukti pembayaran jasa pengiriman surat telah dilunasi oleh pengirim. Pemerintah Belanda yang saat itu menduduki Indonesia mendirikan banyak cabang kantor pos dan kotak surat. Salah satu peninggalan sejarah masa itu adalah The Penny Black, perangko pertama di dunia. The Penny Black dapat dijumpai di sebuah museum yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, yaitu Museum Perangko Indonesia. Museum Perangko Indonesia adalah gagasan Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1981 di Bumi Perkemahan Cibubur. Beliau mempunyai gagasan supaya pameran perangko yang sifatnya tetap. Nah, terbukti pada tanggal 29 September 1983 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah. Visi dan misi Museum Perangko Indonesia adalah aset PT Pos Indonesia. Struktur organisasinya juga dikelola oleh PT Pos Indonesia dengan tujuan sebagai wadah melestarikan benda-benda filateli, benda-benda yang bersejarah yang disimpan di Museum Perangko ini. Yang kedua, dengan tujuan sebagai studi konservasi dan penelitian, khususnya di bidang benda-benda filateli. Sebuah patung bola dunia dengan burung merpati di atasnya menjadi ciri khas dari museum ini. Karena patung inilah yang akan dilihat pertama kali oleh pengunjung ketika memasuki area Museum Perangko. Bola dunia dan burung merpati menyimbolkan visi dan misi dari Pos Indonesia.
Museum Perangko ini dibangun dengan luas tanah 9.450 meter persegi, dibangun menjadi 3 unit bangunan dengan gaya arsitektur khas Jawa dan Bali. Museum ini dengan gaya bangunan Jawa dan Bali. Jadi yang 204 meter persegi yang namanya kantor pos itu untuk melayani para pengunjung sekalian yang ingin berwisata Taman Mini Indonesia Indah melakukan layanan-layanan jasa pos seperti di kantor pos lainnya. Bangunan pendukung adalah untuk menerima tamu-tamu dinas yang sedang berkunjung di Taman Mini Indonesia Indah dan untuk tempat rekreasi. Museum Perangko Indonesia dihiasi oleh patung dan ukiran khas Jawa dan Bali. Contohnya adalah patung Hanoman dan lukisan Bali karya Wayan Suta yang terdapat di pintu masuk. Hanoman dalam sejarah pewayangan sebagai duta dharma pembawa berita, yang artinya misi dari PT Pos Indonesia yang mempunyai tugasnya menjangkau ke seluruh dunia. Bola dunia yang di atasnya ada burung merpati. Burung merpati merupakan lambang visi dan misi PT Pos Indonesia. Tugasnya menjangkau ke seluruh dunia tentang layanan jasa pos. Lukisan di kiri dan kanan di depan gedung utama itu merupakan cerita pewayangan pada zaman dulu sebelum adanya perangko. Sejarah itu menggunakan daun lontar. Seperti yang di gedung utama terdapat 7 ruang penyajian dari sejarah perangko sampai dengan yang ketujuh kegiatan filateli. Sesuai dengan namanya, koleksi dari museum ini adalah perangko. Secari kertas kecil berbentuk persegi panjang yang biasanya direkakan di atas amplop surat atau kartu pos yang akan dikirim. Tertera jumlah nominal yang menyatakan bahwa pembayaran jasa pengiriman surat telah dilunasi oleh si pengirim. Jadi sejarah zaman dulu sebelum adanya perangko sebagai biaya lunas pengiriman surat, si penerima suratnya membayar. Setelah dicetuskan yang saya katakan tadi pada tanggal 5 Mei 1840 di Inggris, perangko sebagai biaya lunas pengiriman surat. Nah, itulah Pos tidak merasa dirugikan. Si pengirim sudah melunasi biaya pengiriman surat. Museum Perangko sebagai sarana studi evaluasi dan konservasi khususnya di bidang benda-benda filateli